Seiring dengan keputusan MK terkait syarat ambang batas DPR, PKS mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan penyederhanaan partai politik terkait dengan kebijakan tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah tergabung dengan Pipin Sopian, Jubir PKS, Said Salahuddin, Katimsus Partai Buruh, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator. Namun informasinya saat ini Prof. Burhan belum bisa bergabung, jadi kita akan mulai bersama Kang Pipin dan juga Mas Said terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Kang Pipin terlebih dahulu. Kang Pipin, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyederhanaan partai politik? Apakah nantinya ini mau dikembalikan menjadi 3 parpol seperti zaman Presiden Soeharto dulu? Yang pertama kami harus sampaikan ya, sebagai partai politik tentu kami harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan bahwa ambang batas parlemen itu yang 4% dihapuskan. Jadi tentu sebagai partai politik kami menghormati keputusan itu, karena Mahkamah memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. Yang kedua tentu kami harus mendengarkan aspirasi rakyat yang juga mengkritisi kenapa tiba-tiba baru selesai pemilu dan MK memutuskan penghapusan ambang batas parlemen 4% ini. Saya harus menyampaikan bahwa ada dugaan, ada kecurigaan publik ya terhadap MK pasca keputusan MK waktu itu yang meloloskan Gibran masuk menjadi cawapres, terus kemudian saat ini tiba-tiba ambang batas dihapuskan. Seakan-akan ada di antara masyarakat yang melihat ini untuk meloloskan siapa ini? Ya. Untuk meloloskan partai mana? Dan misalnya karena ada beberapa partai yang misalnya partai putranya Pak Jokowi juga PSI yang saat ini masih berjuang untuk bisa masuk parlemen. Jadi saya kira ada tadi ya, ada dugaan publik yang kalau tidak membahas secara utuh ya bahwa itu berlakukan di 2029 nanti. Jadi bukan 2024. Yang ketiga, kami harus sampaikan, memang yang kita butuhkan ke depan, penyederhanaan partai politik itu bukan seperti Orde Baru, 3 partai politik, tetapi menyederhanakan dari sisi ideologi, dari sisi pemahaman kita, perwakilan dari masing-masing golongan, dari masyarakat, sehingga nanti membuat masyarakat tidak menjadi ribet terlalu banyak partai politik. Sebetulnya itu yang kita tangkap aspirasi dari masyarakat. Jadi tidak terlalu banyak partai politik ya, tetapi ada rasionalitas. Untuk itu saya kira sebetulnya sejak awal memang ada partai-partai secara pendaftaran waktu itu seharusnya tidak lolos, tetapi ada pesanan sehingga menjadi lolos. Dan kita sebetulnya melihat saat ini bisa dilihat partai itu sebetulnya suaranya tidak besar mewakili masyarakat. Jadi bagi kami sekali lagi kami menghormati itu, tetapi ya kita terus mendengarkan aspirasi rakyat yang menghendaki sebetulnya lebih simpel kalau penyederhanaan partai politik itu tidak terlalu banyak. Seperti mungkin yang saat ini mendaftar di KPU ketika pemilu kemarin. Berarti akan ada pemangkasan partai politik seperti itu ya. Kita akan lanjut kembali nanti setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih berbincang sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, masih membicarakan mengenai penyederhanaan partai politik. Telah bergabung bersama kami ada Kang Pipin, juga ada Mas Said, dan sudah bergabung Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Burhan. Sore. Oke, saya ingin melanjutkan pembicaraan kita, dialog kita. Saya ingin ke Mas Said. Mas Said, Anda ini kan di partai baru ya, di Partai Buruh yang juga masih berjuang untuk menembus parliamentary threshold. Nah, untuk usulan penyederhanaan partai politik ini, setuju atau tidak? Penyederhanaan itu dibenarkan menurut konstitusi, tetapi penyederhanaan itu harus alamiah. Itu yang diputuskan oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya sejak pemilu mau menjelang pemilu 2009, 2014, 2019. Mahkamah konsisten di situ. Oleh sebab itu, proses penyederhanaan itu boleh saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, pertanyaannya yang tidak bertentangan itu yang semacam mana? Pertama, harus kita pertimbangkan juga
tentang iklim politik Indonesia itu yang segmented, yang fragmented. Kita nggak bisa disamakan ujuk-ujuk dengan negara lain. Kita ini punya kekhasan, punya kebinekaan, keberagaman. Nah, semangat persatuan juga harus dijaga sehingga tidak bisa dipaksakan sedemikian rupa, sedangkan itu bertentangan sesungguhnya dengan kehendak atau aspirasi rakyat di bawah. Prinsip kedaulatan akan tercederai jika ada pemaksaan dalam hal penyederhanaannya. Jadi dalam konteks penyederhanaan ini oke, tetapi dia harus secara alamiah. Misal, partai mengikuti pemilu, lalu dia ikut beberapa kali pemilu nggak pernah dapat kursi, ya lama-lama kan kira-kira tuh partai nggak jalan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia ingin meningkatkan kursinya, membesarkan partainya, ada ruang yang dibuka di undang-undang partai politik, yaitu misalnya dengan cara penggabungan antara satu partai dengan partai yang lain. Itu juga pernah terjadi, semacam fusi. Nah, jadi untuk memperkuat itu juga bagian dari penyederhanaan. Jadi penyederhanaan tidak semata hanya bisa kita baca dalam konteks threshold. Nah, kalau bicara threshold, sebetulnya thresholdnya itu bukan syarat untuk menghantarkan anggota dewan ke DPR, ke DPRD. Tetapi threshold yang dimaksud adalah syarat membentuk fraksinya. Katakanlah semacam fraksional threshold, itu lebih adil. Jadi rakyat sudah memberikan suara kepada seorang calon, lantas calon ini secara perhitungan matematis pemilu memang memenuhi, misalnya sekarang pakai sans lagu sudah memenuhi, tapi tiba-tiba nggak lolos threshold, dia nggak bisa duduk. Itu nggak fair. Harusnya tetap saja dia duduk. Tapi ketika dia duduk di dewan ada syarat, misal Undang-Undang MD3 kita, MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur syarat pembentukan fraksi adalah sejumlah komisi. Kalau DPR RI ada 11 komisi, berarti ada 11 orang misalnya. Kalau nggak kurang dari 11 orang, maka dia bergabung dengan partai lain dalam membentuk fraksi. Kan yang kita persoalkan ini sebetulnya bukan orang menjadi terpilih, tapi ketika sudah terpilih, fungsi dia sebagai anggota dewan bisa dia laksanakan nggak? Nah, konteks fungsi inilah yang saya sebut tadi di fraksi. Kuncinya di fraksi. Kayak misal, walaupun sekarang bukan di DPR RI, DPR RI dulu pernah. Ya, tahun 99 saya ingat saya itu ada fraksi gabungan, FKKI misalnya. Ya, ada fraksi dari partai PKPI dan sebagainya dulu. Kalau di sekarang di level provinsi dan kabupaten juga ada fraksi misalnya syaratnya komisinya ada 5, komisi A, B, C, D, E. Dia anggota dewannya yang lolos cuma 1. Nah, ini bergabung ke partai yang lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Jadi perdebatannya threshold bukan pada tentang syarat menghitung kursi. Sekarang ini kan threshold syarat untuk menghitung kursi, mengikut sertakan partai anggota dewannya ke DPR RI. Harusnya threshold itu di fraksinya, bukan di syarat keterpilihannya dia gitu. Berarti harus ada beberapa kebijakan di belakangnya yang benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini ada banyak suara yang mengatakan pro dan juga kontra terhadap penyederhanaan partai politik. Sebenarnya jika ini terjadi, imbasnya apa untuk demokrasi Indonesia? Begini ya, kalau sistem penyederhanaan partai dilakukan secara ekstrim, itu akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi pluralisme politik kita. Dan tentu efek langsungnya adalah banyaknya suara hilang dalam konteks konversi suara ke kursi. Dan selama ini parliamentary threshold yang ditetapkan oleh DPR kemudian dikukuhkan oleh MK, karena baru kali ini kan MK mengabulkan gugatan uji materi berkaitan dengan pengubahan PT. Itu sebelumnya argumen yang selalu dipakai adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Dan logikanya adalah dengan peningkatan parliamentary threshold, maka presiden yang terpilih itu lebih mudah untuk mengefektifkan pemerintahan kalau partai yang duduk di parlemen itu berkurang jumlahnya. Itu logika yang dibangun. Mengapa kemudian MK mengukuhkan keputusan DPR dan pemerintah untuk meningkatkan PT. Tetapi kalau kita lihat, terutama sejak PT mengalami kenaikan, dulu namanya ET, kemudian electoral threshold, kemudian ada lagi PT dari 2,5 sampai terakhir adalah 4%. Kalau betul argumen itu terjadi, seharusnya kan
terjadi penyederhanaan partai kita. Dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Ya. Bahkan yang terjadi adalah fragmentasi politik yang makin menajam. Jadi bayangkan pemilu 2024 kalau hasil quick count itu benar, itu jumlah partai kurang lebih sekitar 8 atau 9 yang duduk di parlemen. Dan jangan lupa pemenangnya juga makin lama makin mengecil. PDI Perjuangan tahun 99 unggul itu dengan perolehan 33,74%. Terakhir 2024 menurut quick count cuma 16%. Dan pemainnya juga tidak berkurang di DPR. Dan kerugiannya banyak sekali suara hilang. Karena mereka yang mencoblos partai di bawah 4%, itu suaranya tidak bisa dikonversi ke kursi. Dan kemudian dinikmati oleh partai yang lolos PT. Dan yang kedua, ini kerugian yang kedua. Kita pakai sistem proporsional. Logikanya sistem proporsional adalah tidak adanya suara hilang. Karena suara habis terbagi secara proporsional kepada partai yang mendapatkan dukungan. Nah, ketika ada PT 4%, logika sistem proporsional yang kita pakai itu nggak nyambung. Karena banyak sekali suara yang harus dikorbankan karena gagal 4% PT tadi. Jadi saya setuju keputusan MK. Mungkin MK sebelumnya menolak karena tidak ada argumen atau bukti hukum mengapa harus mengabulkan gugatan terkait dengan pengubahan PT Parliamentary Threshold. Tetapi setelah sekian lama berlangsung dan dibuktikan ada bukti konstitusional untuk mengabulkan gugatan tersebut, MK baru mengambil keputusan sekarang, meskipun pemberlakuannya di tahun 2029. Baik, saya ingin ke Kang Pipin kembali. Kang Pipin, PKS ini kan memang menyerukan untuk segera mengadakan penyederhanaan partai terkait dengan adanya bagaimana itu parliamentary threshold akan diturunkan ambang batasnya. Bagaimana ini nanti ke depannya? Apakah ini hanya akan mengatur secara kuantitas parpolnya saja atau juga kualitas parpolnya juga akan diatur? Ya, saya kira kedua-duanya yang harus kita perhatikan ya. Sejak awal memang kita melihat ya banyak beberapa kita harus memperhatikan bagaimana suara rakyat ketika terlalu banyak partai politik ketika pemilu, maka mereka melihat ininya terlalu besar kertas suaranya, terus kemudian beberapa juga kita melihat tadi banyak partai politik sejak awal dipaksakan untuk menjadi peserta pemilu, padahal dukungannya tidak besar. Jadi, Kang Pipin, yang jadi masalah bagi PKS itu banyaknya partai atau banyaknya suara yang hilang, suara rakyat yang akhirnya hangus. Yang pertama, ya, sejak awal kami sebetulnya menyetujui bahwa kami tidak setuju banyak suara partai yang hilang. Artinya suara rakyat setelah mencoblos kemudian tidak menjadi kursi di DPR RI. Tentu kami berharap partai buruh juga bisa masuk ke DPR RI untuk menyuarakan para serikat buruh ya, para pekerja. Tentu kami harapkan itu, tetapi tadi menurut kami memang penyederhanaan partai itu juga harus tetap dilakukan ke depan dengan berbagai mekanisme. Tadi saya kira di sini nggak konsisten, ya, PKS nggak Pak Said ya. Tapi PKS nggak konsisten, Kang Pipin. Dulu saya ingat. Saya selesaikan dulu. Kita dengarkan dulu dari Kang Pipin, silakan Kang Pipin. Dulu kami juga merasakan kok Pak Said, dulu kami tahun 99 kami hanya 2% sekian, dan kemudian kami bermetamorfosis, nama kami ganti menjadi PKS, dan setelah itu 2004 kami naik suaranya, dan ketika itu kami merasakan betul bahwa tidak nyamannya ketika tidak masuk ke parlemen gitu. Dan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Said dulu kan juga dilakukan. Jadi sekali lagi bagi kami, sejak awal paling penting adalah bagaimana syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu ini mungkin ke depan harus lebih ketat ya. Jadi memang tidak ada partai politik pesanan siapa atas nama siapa sehingga harus diloloskan. Dan kita tahu saat ini juga, mohon maaf ya, di saat kita membahas ini, saat ini Pak Prof Burhan kita melihat ada dua partai yang dipaksakan untuk suaranya seakan-akan naik, dan padahal misalnya kalau kita melihat di quick count seharusnya tidak mencapai itu, tetapi tiba-tiba publik saat ini melihat ada upaya pemaksaan ke sana.
Jadi menurut saya ini isu akan ada kaitan. Wajar kalau publik melihat bahwa sepertinya ada juga nih upaya untuk meloloskan. Tapi kalaupun tidak sekarang, maka nanti di 2029 nanti. Sekali lagi bagi kami, kuantitas dan kualitas partai politik itu penting. Kami menghargai semua partai politik yang ingin masuk kepada parlemen ini ya. Dan tapi tentu kami sangat ingin mendengar bagaimana aspirasi rakyat yang menghendaki nanti yang di peserta pemilu nanti memang betul-betul yang sudah qualified, memang sudah teruji begitu. Oke, saya ingin ke Mas Said. Mas Said, pernyataan dari Kang Pipin dan juga Prof. Burhan salah satunya adalah mengenai suara yang terbuang di pemilu 2024 ini. Pendapat Anda seperti apa? Iya, itulah makanya saya katakan. Ini kan pemilu itu, ini kan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di mana daulatnya rakyat kalau suaranya dia udah kasih, lalu kemudian kebuang. Lalu kemudian sekarang dimunculkan karena terlalu banyak partai. Misal maaf ya Mas Pipin ya, saya mengikuti betul PKS dan partai-partai lain karena saya pernah menjalani profesi seperti Mas Burhan sejak lama. Saya melakukan juga penelitian yang intinya saya tahu dari awal itu PKS dulu juga menginginkan itu jangan ada PT yang besar dan sebagainya karena PKS juga nggak mau kena dampak dari aturan itu. Jangan dong ketika PKS-nya sudah established terus kemudian orang lain nggak boleh, kalau buat saya boleh kan jadi standar ganda. Apalagi mungkin karena ada pecahannya Gelora sekarang jadi khawatir kemudian dampaknya ke partai lain. Ya urusan dengan yang mantannya itu ya silahkan diselesaikan tapi jangan dikaitkan ke soal ini menurut saya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kita ingin menciptakan sistem itu jangan bicara subjektivitas kita. Karena kepentingan kita terganggu adanya partai lain, lalu kemudian kita munculkan satu ide. Tapi nggak boleh dong, negara ini nggak boleh hanya diatur oleh satu golongan saja. Harus ada banyak kelompok, yang tadi sudah saya katakan di awal ini, masyarakat kita ini betul-betul terfragmented, segmented. Nggak bisa diwadahi oleh sedikit partai. Kultur kita ini memang kultur multi partai. Sehingga kalau mau dibuat pembatasan dalam konteks penyederhanaan tadi, sepanjang tidak menyalahi konstitusi, oke. Sayangnya di putusan mahkamah ini banci menurut saya. Apakah kami bisa menerima putusan MA? Iya, tapi kami nggak puas. Kenapa? Karena nggak clear. Kalau dibilang ini anggaplah nggak benar, angkanya 4%. Yang benar berapa? Serahkan ke DPR. Terus DPR bilang, saya bikin dia 39,99. Terus apa bedanya? Hanya sekedar untuk menggugurkan yang penting nggak 4%. Kan nggak gitu dong logikanya. Harusnya mahkamah mengatakan ini inkonstitusional. Titik. Dah. Sehingga nggak boleh ada aturan itu. Maka dia misalnya MK mengatakan yang penting itu kan bukan orang keterpilihan orangnya. Tapi ketika dia menjalankan fungsinya. Apa artinya saya Mas Pipin, Pak Burhan jadi anggota dewan tapi belum menjalankan fungsinya kan nggak ada gunanya juga. Yang penting ketika sudah duduk apa yang dia harus lakukan menjalankan fungsi dari legislatif. Nah itu yang paling penting, makanya saya tekankan tadi, kalau mau itu di fraksional threshold tadi. Jadi pembatasan fraksi, bukan pembatasan orang untuk duduk dengan melibatkan dapil-dapil yang lain. Jangan lupa Mbak, satu yang poin penting adalah pemilu itu bicara dapil. Sekarang RI misalnya, dapilnya itu nasional, presiden dapilnya nasional. Maka thresholdnya sebetulnya bukan presidensial threshold itu bukan 20% kursi 25% suara, bukan. Thresholdnya syarat keterpilihan. Di berbagai negara juga yang namanya threshold itu syarat keterpilihan. 50% di atas 50% dia menang, 50% per satu, terus di separuh lebih dari provinsi, itu thresholdnya. Nah kalau RI apa? Ya kalau DPR RI apa? Ya di dapil dia, jangan dikaitkan dong dengan dapil lain. Katakan ada satu orang terpilih dari dapil Jabar 1 umpama. Dan jangan dikaitkan dengan Jabar 2, Jabar 3, dia menang di situ. Kok dikaitkan dengan suara nasional? Nah, itu yang nggak fair menurut saya, gitu loh. Baik, Mas Said, kita akan beralih ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini masih ada pro dan kontra mengenai penyederhanaan partai politik ini, terutama dari partai baru ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang ternyata ini akan dilaksanakan pada pemilu di tahun depan, di tahun periode selanjutnya, bagaimana dengan kelangsungan dari partai baru yang baru mulai menjajakan diri di dunia politik praktis? Ya, jadi begini, kalau kita mengacu pada pengalaman negara-negara luar, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda tadi ya, itu sangat tergantung oleh kesepakatan nasional. Di Turki itu sangat tinggi parliamentary threshold, ya. Termasuk juga di Prancis.
di Belanda cukup rendah, sekitar 1,9%. Dan pemberlakuannya juga beragam. Ada yang parliamentary threshold berlaku secara nasional, ada yang berlaku di tingkat lokal. Jadi misalnya argumen Pak Said tadi bisa terkonfirmasi misalnya di Polandia, kalau tidak salah, threshold itu berlaku di tingkat lokal, di tingkat dapil, bukan di tingkat nasional. Tapi lagi-lagi itu tergantung oleh pembentuk undang-undang. Dan mengapa kemudian MK mengambil putusan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskan berapa persen yang tepat untuk PT, itu mungkin dalam kerangka MK melihat putusan terkait dengan PT sebagai open legal policy. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan nasib partai baru? Kalau saya pribadi itu setuju PT tetap ada, tetapi dikurangi, ya, berapa persentasenya, apakah 1, 2, atau 3%, kita diskusikan, tidak hanya melibatkan DPR dan pemerintah, tetapi juga partai-partai yang belum beruntung untuk menempatkan kadernya di parlemen, termasuk juga kalau saya pribadi lebih setuju pemberlakuan parliamentary threshold itu tidak secara nasional. Jadi kalau misalnya nih ya, orang seperti Fahri Hamzah, dia dapat suara besar sekali di dapil Sumbawa, NTB 2 kalau tidak salah. Itu hilang tuh suaranya. Atau orang seperti Grace Natali, sejak 2019 dia dapat suara besar di dapil DKI 3, tetapi karena partainya tidak lolos PT secara nasional, ya dia harus gigit jari. Dan kemungkinan itu juga bisa berulang di 2024. Menurut saya, ya, atas nama keadilan dan atas nama supaya tidak ada suara hilang, pemberlakuan PT itu tidak secara nasional, tetapi di tingkat dapil masing-masing. Jadi misalnya disepakati 2%, ya 2% di masing-masing dapil. Kalau misalnya ada caleg dari partai buruh yang secara nasional tidak nyampe 2%, tetapi dia lolos di beberapa dapil tertentu di atas 2%, ya dia berhak dong menempatkan wakilnya di parlemen. Menurut saya itu lebih adil dan sesuai dengan putusan MK, yaitu memperkecil suara hilang dan sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional. Dalam sistem proporsional itu tidak ada suara yang hilang. Ya. Masalahnya Mas Burhan, ini kan yang bikin kalau kita serahkan cek kosong ini dari MK itu ke DPR, DPR yang besok terpilih, dia nggak akan bikin juga. MK bilang libatkan para pakar, libatkan para ahli dan sebagainya. Dia pilih mana ahli yang pro pada pendapat dia. Orang seperti Mas Burhan barangkali nggak dianggap, wah ini idenya agak terlalu maju atau agak mengganggu kepentingan dia. Barangkali nggak diundang misalnya. Itu jadi problem juga. Jadi menurut saya ini bukan persoalan bergantung kepada pembuat undang-undang. Kalau diserahkan ke mereka, ya akan begitu lagi. Seperti saya bilang tadi, kalau dia bilang ya sudah, kalau nggak 4% kita bikinlah 39,99 misalnya. Kalau dia bilang perdapil akan susah. Kita dengarkan dulu, Prof. Burhan, silahkan Prof, dilanjutkan. Ya, argumen Pak Said ada logikanya, maksud saya make sense ya. Kalau dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, sangat mungkin anggota fraksi dari partai yang lolos PT cenderung akan mengajukan atau mengedepankan kepentingannya. Kemudian juga pemerintah. Tetapi lagi-lagi putusan sudah diambil Pak Said oleh MK. Jadi mau tidak mau harus ada pressure group, kalangan civil society untuk meminta DPR dan pemerintah agar mendengar suara lain, termasuk mendengar suara partai-partai baru. Ya. Atas nama keadilan dan atas nama ini tadi konsistensi kita memakai sistem pemilu proporsional. Jangan lupa ya, dan ini saya kira Bung Pipin pasti memahami betul. Kita sudah pakai PT sekian tahun, bahkan mengalami kenaikan dalam beberapa pemilu terakhir, 4%. Tetapi apakah tujuan penaikan PT itu terjadi atau belum? Menurut saya belum loh. Kalau argumennya adalah penyederhanaan kepartean, tidak terjadi. Partai kita makin lama makin bertambah, meskipun PT sudah naik. Kemudian kalau argumennya adalah PT yang tinggi akan memperkecil peluang partai untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, tidak juga terjadi. Jumlah partai yang lolos PT itu kisaran 9 sampai 10 partai, berapapun jumlah peserta pemilunya.
Jadi artinya terjadi apa yang saya sebut dengan istilah mediokerisasi partai-partai. Jadi partai-partai kita itu makin lama makin bergerak ke tengah, dan partai pemenang pemilu dengan partai yang kursinya paling sedikit di parlemen itu makin lama makin tipis jumlahnya. Bedanya. Dan ini artinya argumen penyederhanaan sistem kepartean tidak terjadi, dan penguatan sistem presidensial seperti yang diinginkan oleh MK juga tidak terjadi. Jadi daripada kita tidak dapat semuanya, termasuk harus kehilangan sedemikian banyak suara hilang, ya lebih baik PT tadi dikurangi dan memberlakukan PT tadi sesuai dengan masing-masing dapil. Oke. Itu argumen saya. Oke. Kita- Silakan. Mas Said, kalau Jadi masih kan mau kalau- menambahkan argumennya silakan. Gini, kan kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya konstruksi peraturan perundang-undangan kita tentang rancang bangunnya penyederhanaan ini kan sudah dimulai dari pertama, syarat pendirian partai. Dia harus verifikasi untuk dapat SK Menkumham. Ini sudah proses penyederhanaan nih. Nggak mudah orang bikin partai. Jadi orang bebas karena konstitusi bilang mendirikan partai itu hak asasi manusia. Orang boleh berkelompok bikin partai. Tapi supaya partai ini dibuat penyederhanaan, ya maka maka dipersyaratkan untuk ikut verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Clear tahap satu. Tahap dua, diverifikasi lagi untuk menjadi peserta pemilu oleh KPU. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu penyederhanaan. Setelah itu konstruksinya kemudian bagi DPR RI ada parliamentary threshold, itu juga penyederhanaan. Itu kan rangkaiannya nih Mbak. Jadi kalau kita mau mencari satu ide baru pasca putusan MK, kita harus tahu dulu tarikannya ini. Nah kalau saya lihat di sini sebetulnya dulu sangat berat. Waktu mendirikan partai baru itu udah berat banget. Maka kemarin tuh yang terakhir seingat saya tinggal siapa? Gelora kalau nggak salah yang bikin partai baru. Sebelumnya PSI gitu. Tapi yang lain nggak mudah. Dia menggunakan badan hukum yang lama. Itu udah berat. Dia ada lagi verifikasi. Nah verifikasi yang ke depan tentu saja penyederhanaan kita setuju, tapi sudah tidak ada lagi tuh yang faktual-faktual, ada administrasi saja. Kalau mau faktual bareng-bareng dong, biar adil. Nah sekarang ada parliamentary threshold. MK udah bilang ini inkonstitusional, yang 4%. Kalau nggak 4% konstitusional nggak? Bisa saja itu nggak konstitusional. Nah persoalannya akan kotak-atik di angka. Mas Burhan bilang, menurut saya 1-2%. Apa juga pertimbangannya susah. Kalau bilang itu kesepakatan. Yang membuat kesepakatan yang ada di Dewan besok. Nggak mau dia dengerin suara partai buruh. Nggak mau barangkali dia dengerin suara orang yang kritis. Dia bicara tentang kepentingan dia. Maka saya bilang tadi, saya merespon MK. Putusan MK oke. Tapi yang saya persoalkan satu, kenapa untuk 2029? Kedua, kenapa dia putus itu nggak langsung ajak aja. Ini konstitusional, ini boleh atau tidak boleh. Jangan bersayap lagi. Kalau begitu sama aja pengulangan. Besok undang-undangnya diubah hanya untuk bagaimana mengakali, menggugurkan kewajiban dari MK saja. Itu loh problemnya. Oke. Ya. Baik, Mas Said. Mas Said. Kang Pipin silakan. Satu menit. Silakan terakhir Kang. Ya, saya kira kalau misalnya dari teman DPR yang lain tidak mendengarkan, kami dari PKS tentu akan menyerap aspirasi dari Mas Said ya, kalau nanti pasca dari Prof. Burhan. Jadi karena bagi kami ya, DPR itu tetap harus menyuarakan aspirasi rakyat ya, tidak hanya kepentingan partainya juga. Dan tentu momen dari keputusan MK ini akan menjadi pertimbangan bagi kami, tidak hanya membahas tentang PT 4% ya, parliamentary threshold, nanti terus juga mekanisme untuk penghitungan konversi suara ya, yang saat ini menggunakan Senleg juga kita akan pertimbangkan apakah masih relevan atau tidak ke depan, termasuk juga dengan presidential threshold yang 20% ke depan. Yang sebetulnya 2017 lalu, ini kan masih lama ya. Kemarin sebelum 2024 kita ingin melakukan perubahan terhadap undang-undang ini, tidak terjadi. Jadi saya kira ini bahan evaluasi, ini ada momentum pasca putusan MK ini, tentu kita akan duduk bareng, kita akan dengarkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat sipil, termasuk nanti para akademisi, untuk duduk bareng bersama bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan, bagaimana aspirasi rakyat ini bisa disalurkan. Jadi sehingga nanti kita di DPR RI bisa merangkup, bisa menyatukan masukan-masukan itu sehingga menjadi kebijakan undang-undang pemilu yang baru ke depan. Baik,
Kang dan partai Pipin. politik. Ya, Kang Pipin. Saya satu penutup, saya penutup aja Mbak. Jadi Oke. gini, selain ide-ide yang saya sampaikan tadi, saya cuma satu poin saja. Kita perlu memikirkan kembali konsep tentang Stembus Accord. Kerjasama partai politik agar suara-suara ini nggak banyak yang hangus. Jadi harus dibuka peluang kerjasama partai politik untuk bisa berbuah menjadi kursi. Agar suara rakyat itu betul-betul dia berdaulat. Kalau dia nggak diangus, itu nggak berdaulat. Terus buat apa pemilu? Itu juga menurut saya perlu dipertimbangkan soal Stembus Accord. Berarti PSI, maksud kamu Partai Buruh ini mau ya kalau melebur dengan partai lainnya? Bukan melebur, kalau Stembus Accord kerja sama politik, bukan melebur dalam artian fusi menggabungkan partai, tidak. Tentu kita punya ideologi yang berbeda, bukan di situ posisi kita tidak di situ. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya para narasumber kami kali ini. Ada Kang Pipin, ada Mas Said dan juga ada Prof Burhan. Yang pasti kita juga berharap nanti masyarakat akan tetap mengawal bagaimana peleburan atau juga penyederhanaan partai politik di pemilu 2029 nanti. Yang pasti kita berharap semoga ini tidak merugikan masyarakat ya dan menguntungkan satu kelompok saja. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ketiga narasumber kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.